selamat siang Mas Budi. Selamat siang Gus Mugi, gimana kabarnya ini? Baik, makasih ya sudah nyempatin waktu kita janjian untuk ketemu daring ini. Oke, siap. Ya. Nggak apa-apa. Aku mau minta tolong ini. Gimana? Cundel apa? Masalah pembelajaran sih. Di akhir-akhir ini kan, dalam 2 minggu terakhir tak cermati itu kok. Di beberapa kelas saya itu ada anak-anak yang sering tidur pas pembelajaran di kelas saya itu sering tidur itu udah tak ingatkan ketika tidur, tak minta untuk cuci muka gitu, nanti habis masuk itu ya tidur lagi. Itu saya sampai bingung ya cari solusinya piye gitu. Kalau anak tidur itu akhirnya tujuan pembelajarannya nggak bisa tercapai ya. Jadi Pak Mas Budi pernah punya situasi seperti itu dan dapat solusinya enggak kira-kira? Oh, masalah tidur itu anak-anaknya saat pembelajaran di kelas atau seperti apa Gus Mugi? Saat pelajaranku matematika, saat aku ngajar itu sering tidur gitu dan anak-anaknya itu saja gitu teridentifikasi si di kelas ini anaknya itu, di kelas ini anaknya itu juga. Tapi cukup banyak. Jadi banyak satu sampai 5-6 orang gitu. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini berarti intinya kita jenengan itu pengennya menghasilkan pertemuan ini, hasil dari pertemuan itu pengennya muncul seperti apa toh? Kok anak-anak itu bisa cuma tidur di kelas seperti itu ya? Ya saya pengen, ini kan saya pengen curhat lah gampangane. Bantuan gimana solusinya supaya saya ngajar itu tidak ada anak-anak yang tidur gitu loh, yang biasa tidur itu ya tetap semangat mengikuti pembelajaran. Cari solusi gitu tujuannya. Oh ya. Oke. Nah, apa tuh Pak Agus kok jenengan tuh pengen menginginkan hal seperti itu seperti apa? Gimana? Kenapa kok pembelajaran jenengan tuh seperti itu? Itu tuh mesti ada alasannya. Nah, selama ini pembelajaran jenengan itu seperti apa? Jenengan ya, di kelas. Kalau aku sih ngajar biasanya itu ya sebentar Pak, berisik ada motor lewat. Sebentar. Wah, saya juga berisik sama aglodak ini. Ada motor lewat ini di depannya misalnya di area. Ya seperti biasa ya Pak, ngajar pakai proyektor, anak-anak pegang buku, terus biasanya sing tak tampilkan di proyektor itu ya sama seperti yang dipegang oleh materi pelajaran dipegang oleh si siswa itu. Di buku itu kan ada 2 versi ya, versi bukunya, versi cetakan dan versi digital. Jadi saya menampilkan yang PDF-nya dan bukunya. Terus ya saya menjelaskan dari awal gitu kan, menjelaskan tentang materi, terus habis itu anak-anak latihan mengerjakan soal, terus habis itu presentasi. Itu sih yang biasa tak lakukan di kelas. Nah, kalau menurut panjenengan pembelajaran yang panjenengan lakukan itu menurut panjenengan sudah milenial apa masih seperti yang kita rasakan waktu dulu kita belajar di sekolah waktu SMA? Ya, menurut saya sih masih ini ya terlalu konvensional ya, menurut saya karena walaupun saya pakai proyektor itu kan sebetulnya hanya pengalian dari papan tulis saja itu ya, pengalian dari papan tulis, kalau gurunya nulis di papan tulis, terus sekarang melihat di layar itu kan. Sebetulnya itu saya juga pengen sebenarnya bikin inovasi pembelajaran untuk mengembangkan bahan belajar anak yang sekiranya menarik buat anak gitu kan. Cuma ya kayak rasa sudah tidak mampu duluan gitu loh Mas. Merasa kecepatan teknologi gitu. Ya, intinya pesimis jenengan, jangan pesimis dong ya. Kira-kira jenengan punya solusi seperti apa? Katanya jenengan tadi punya pembelajarannya konvensional.
Artinya dari pembelajaran konvensional itu jenengan punya solusi apa Pak Agus kira-kira? Ya saya itu pengen banget sebetulnya bagaimana bisa membuat bahan belajar anak yang lebih menarik, lebih interaktif gitu loh. Misalnya bisa dibuka di HP-nya sendiri seperti kuis-kuis kayak gitu yang bisa interaktif langsung dilakukan oleh siswa begitu. Saya sih pengennya itu, cuma ya itu saya kok sudah ngawang-ngawangan kok koyone saya nggak bisa ya gitu bahan belajar. Oke, ya dari setiap solusi yang jenengan sampaikan tadi itu mesti ada konsekuensinya. Nah, kira-kira konsekuensinya yang jenengan perlu pertimbangkan dari merubah pembelajaran konvensional ke lebih pembelajaran yang lebih modern, sudah ada pemikiran ke arah situ belum? Sudah ada pemikiran. Saya pengen itu mencoba mengembangkan ya mungkin milihlah salah satu materi dulu yang dirasa lebih sederhana dulu untuk dibuat ke pembelajaran yang lebih interaktif gitu. Nah, berarti dari pembelajaran yang jenengan lakukan tadi itu harusnya sudah mau ke arah yang lebih bagus, ke arah pembelajaran yang interaktif. Tapi dari basic jenengan sudah ada belum untuk merubah pembelajaran tadi ke arah yang lebih interaktif? Misal menggunakan media apa ya namanya digital, lebih sudah menguasai belum jenengan? Belum, maka dari itu saya bingung. Nah, dari Belajar itu. Nah di sekitar sekeliling panjenengan ada nggak yang sekiranya ini ada teman atau ada saudara atau ada mengikuti diklat, kira-kira dengan melihat sekitar panjenengan muncul nggak pemikiran untuk menggandeng atau berrelasi? Kalau teman yang maksudnya dia pinter gitu ya di teknologi gitu. Ya itu 2 orang itu biasa. Sing saya lihat itu biasa melakukan inovasi ini pembelajaran dengan mengembangkan bahan belajaran. Satunya guru DKV. DKV kan udah Ya, ya itu kan ya itu jelas. media digital. Kemudian yang satunya itu malah guru bahasa Inggris. Itu juga dia seneng gitu. Itu mungkin ini kali ya, mungkin bisa juga itu jadi alternatif saya belajar sama ini ya. Nah, Sama betul mereka sekali. Nah, kira-kira sudah ada pandangan dari sekitar panjenengan, kira-kira strategi yang pengen jenengan atau aksi nyata tadi kira-kira mau dimulai kapan? Udah ada pandangan, oh sekitarnya ada. Nah, sekarang kan tinggal aksi nyata panjenengan mau kapan itu kira-kira? Ya. Secepat mungkin lah saya mau coba daripada setiap masuk kelas anak tidur itu kan rasa kita juga ini ya sebagai guru itu punya tanggung jawab. Jangan-jangan memang karena saya yang nggak bisa ngajar anak tidur kan. Secepat mungkin, mungkin saya mau ngawali komunikasi dulu lah besok pagi saya mau coba ketemu sama teman saya itu ngobrol-ngobrol di antara 2 orang itu nanti kira-kira yang dulu kemudian nanti kita coba ini hari apa ini? Ini hari Selasa ya. Hari Selasa ya. Saya dalam taraf belajar menggunakan teknologi itu berarti mungkin saya cukup butuh waktu, berarti paling nanti saya terapkan di kelas itu mulai minggu depan. Nanti saya hari Rabu, Kamis, Jumat itu waktu untuk saya belajar dengan si teman saya itulah paling. Oke, strateginya sudah ada, terus perencanaannya mau direalisasikan sudah ada, tinggal eksekusinya. Dari hasil yang tadi jenengan semisal aksi nyatanya mau dilaksanakan mulai hari Kamis besok. Nah, kalau sudah jadi, harapannya seperti apa? Harapan saya ketika nanti pelajaran ya. Pembelajaran jadi lebih menarik, kemudian siswa tidak lagi tidur karena mungkin bosan ya. Saya harapannya gitu, dan harapan terakhirnya dengan pembelajaran yang lebih menarik, anak antusias tentu tujuan pembelajaran anak bisa tercapai dengan lebih mudah dan cepat. Gitu. Kok jenengan ini kelihatan pucat itu kenapa ya Pak Agus? Drop hari ini Mas, drop. Oh drop pagi dan kebanyakan langsung.
Langsung minum obat, langsung tidur saya 2 jam di sekolahan itu. Dari jam 8 sampai jam 10 saya tidur. Kebanyakan gawe nih, kebanyakan kerjaan ini. Kayane ya, kepowogen. Ah. Nah, nek kebanyakan kerjaan tadi itu kira-kira jenengan apa namanya cara bagi waktunya seperti apa tuh? Ya, Kira-kira, nah, gimana? Ada pekerjaan di luar sekolah, jenengan rumahnya juga jauh, kira-kira bebannya kan di rumah juga, waduh udah membuat pekerjaan rumah. Kalau di sekolah kan juga di sekolah mesti ya banyak hal-hal yang terlupakan. Mungkin jenengan itu juga lupa makan juga. Nah, mesti salah satunya itu penyebabnya. Nah, kira-kira jenengan sudah merasa pelupa seperti itu karena lupa makan sehingga menyebabkan sakit itu, nanti aksinya nyatanya itu kira-kira yang mau ngilik siapa lagi nanti? Ya karena sekarang ngobrolnya sama Budi, saya minta bantuan Pak Budi dong. Ya, saya kalau diingatkan sama orang lain itu biasanya lebih lupa. Nanti minta bantuan ya, bantuan Mas Budi nanti setiap hari deh diingatkan. Gimana kita calling. Sampai sejauh Apakah apa? hanya itu? Apakah hanya itu? Nah, saya kan juga ada kegiatan juga, tapi saya juga orangnya pelupa. Nanti kalau lupa mengingatkan jenengan malah jadi lupa kabeh, ini gimana? Jadi lali kabeh. Ya Iya. Kalau saya jadi ingat waktu zaman SMA dulu ya. Zaman SMA itu dulu saya bikin timeline kegiatan atau agenda kegiatan hari ini apa saja sih gitu, terus harus menyelesaikan PR apa gitu kalau waktu dulu SMA itu saya bikin. Terus nah sekarang mungkin bisa saya modifikasi dari keseluruhan tugas tanggung jawab saya baik sebagai guru, sebagai tugas tambahan di sekolah, itu akan saya buat ini timeline. Terus nanti ada skala prioritas juga yang itu bisa jadi pengingat saya. Dan itu nanti saya cetak, saya print mungkin di meja kerja. Saya cetak, saya tempel di meja kerja sehingga kalau buku itu kan pasti sekali. Iya, bagus sekali rencananya. Nah, sekarang ini kan jenengan udah punya tadi menceritakan ada masalah, terus ada rencananya seperti apa, terus dari hasil obrolan kita dari sekitar 10 menit sampai 15 menit yang lalu ini, ada kesimpulan apa Pak Agus? Ya, kesimpulannya bahwa bisa jadi ya, sampai kesimpulan sementara ini bahwa anak-anak saya yang suka tidur di kelas saya itu bisa jadi itu karena memang cara mengajar saya yang kurang. Itu saya mencoba untuk mengubah cara mengajar saya dengan menyiapkan bahan-bahan belajar yang lebih menarik, lebih interaktif, sehingga memancing minat dan minat anak untuk belajar. Begitu Mas. Oke, bagus sekali dari hasil kesimpulan tadi. Artinya panjenengan tadi punya unek-unek, punya masalah, tapi akhirnya juga terpecahkan juga masalahnya dengan jenengan sendiri yang memecahkan masalahnya. Yes. Kapan kita akan mengadakan pertemuan lagi Pak Agus? Apakah setelah ini langsung, apa nanti saya nunggu kenyataan jenengan? Kita mau ketemuan kapan lagi? Ya, saya pengen tahu juga hasilnya itu seperti apa, atau dari rencananya yang jenengan tadi mau realkan, mau laksanakan, saya pengen tahu hasilnya seperti apa. Paling Jumat Mas. Jadi besok saya kan ketemu sama teman saya itu yang mau saya jadikan mentor ya. Terus kemudian Rabu Kamis itu kan proses menyusun bahan belajarnya itu. Nah, nanti Jumat kan sudah ada ini produknya. Terus nanti Jumat coba kita ketemu, saya tunjukkan produknya itu, kemudian di minggu berikutnya produk itu akan saya terapkan di kelas. Oke, bagus sekali. Kita tunggu besok calling-callingan aja, kalau nggak kita ngopi bareng di luar, nanti kita ketemu lagi. Siap. Terima kasih ya Pak Budi ya. Terima kasih banyak. Sama-sama, Pak Agus, sama-sama. Nanti hari Jumat kita aja ketemu langsung di angkringan ya. Oke, siap. Nanti saya tolong dijajake susu jahe nanti. Ya. Wah, siap. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Oke, siap ya. Sampun Bu Dia, apakah kita harus berhenti merekam, apa kita lanjutkan dulu nggih?
di chat Gus Mugi. Oh, diminta refleksi Mas Budi. Oh, refleksi. Oke. Panjenengan dulu Refleksi. Gus Mugi. Ya, seperti tabel yang kemarin. Saya coba buka. Oh, Saya coba buka dulu. dulu tabelnya kemarin. Siap. Saya coba merefleksi diri saya dulu ya. Siap. Kemudian nanti gantian jenengan. Yang pertama saya merasa praktek coaching kita hari ini ketika saya menjadi seorang coach itu tadi karena sudah berjalan baik. Kalau dari angka 1 sampai 10 saya merasa sudah di posisi angka 7. Ya. Bagi seorang pemula, bagi saya itu sudah cukup baik, tetapi tetap belum puas karena target saya bisa sampai ke angka 9 gitu. Oke. Tiap alur dari tujuan, identifikasi, kemudian rencanakan aksi sampai dengan tanggung jawab itu semua sudah melalui. Hanya saja ketika proses identifikasi itu saya merasa pertanyaan-pertanyaan saya masih kurang tajam terkait dengan bagaimana masalah itu bisa terkait dengan banyak hal, banyak tempat, situasi, kurang tajam ke sana. Jadi masih terlalu sederhana. Saya masih harus mencoba pertanyaan-pertanyaan saya ketika di proses identifikasi. Kemudian itu juga jadi refleksi saya apa yang harus saya tingkatkan ya. Kemudian untuk hal yang lain yang perlu dilakukan supaya tetap dalam kehadiran penuh itu tadi sudah saya lakukan semua ya. Yang pertama yang tepat itu kita sudah kemudian untuk selama pelaksanaan saya juga sudah mencoba untuk selalu memandang wajah Pak Budi selaku coach. Jadi nggak enak saya. Sikap badan saya juga saya melakukan ini mencatat poin-poin penting apa yang disampaikan. Kemudian saya coba nyuwun beberapa Budi selaku coach, bagaimana perasaan Pak Budi selama proses coaching tadi? Saya sebagai coaching ya. Sebagai coaching, ya. Bagi yang punya masalah. Yang punya masalah ya. Oke, ini gantian tadi dengan yang menyampaikan sebagai coachingnya, saya juga menyampaikan sebagai coachingnya, betul ya? Oke, untuk refleksi saya terkait dengan pertanyaan atau masalah yang saya ajukan ke Pak Agus tadi, alhamdulillah berjalan dengan baik percakapannya, nyambung lah seperti itu. Terkait dengan yang tadi saya lakukan untuk diri saya sendiri yang sudah berjalan baik selama percakapan tadi berdasarkan alur tirta itu menurut saya adalah tujuannya. Saya berhasil mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang buat ini coach apa coach Pak Agus? Pertama jenengan jadi coach dulu tadi ketika jenengan yang punya masalah toh. Yang jenengan kerja tadi sebagai coach apa sebagai coach?
coach dulu, sebagai coach Oh, untuk ya. melengkapi refleksi saya sebagai coach. Oh ya. Jadi perasaan jenengan sebagai coach dan juga peran saya sebagai coach itu menurut jenengan gimana? Kalau menurut saya jenengan tadi sudah melaksanakan sebagai coach sudah bagus, sudah memancing atau mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada saya terkait dengan tadi tentang siswa yang kurang memahami ketika saya belajar di kelas, memancing saya untuk menceritakan atau membahas solusi dari masalah yang saya ajukan. Nah, jadi solusi saya tadi akhirnya itu bisa saya pecahkan sendiri karena apa? Jenengan mancing pertanyaan kepada saya sehingga pertanyaan jenengan itu menurut saya adalah pertanyaan sudah berbobot. Jadi pancingannya ibarat mancing itu pancingannya sudah umpannya yes. Nah, tuh, oke. Untuk out berarti ya. Terus yang perlu ditingkatkan tadi apa ya? Tadi ditanggung jawab pun juga jenengan untuk dialur kan tanya kan itu tanggung jawab. Di situ udah jenengan ajukan pertanyaan yang berbobot juga. Pertanyaan terkait dengan apa tanggung jawab saya setelah nanti melaksanakan terhadap solusi atau terhadap masalah yang saya punyai tadi. Nah, atau terhadap solusi yang muncul dari diri saya tadi, dari solusi-solusi yang saya rencanakan tadi. Nah, tanggung jawabnya seperti apa ketika nanti sudah menemukan solusinya? Tanggung jawabnya adalah tadi sudah memancing dia Mas Sarani penjenengan eling-eling kelingan gitu ya. Nah, tidak lupa. Nah, itu ya salah satunya dengan memberikan apa ya? Timeline lah, alarm untuk mengingat kita sehingga tidak perlu mencari teman atau mengelek secara langsung, tapi dengan adanya digitalisasi kita punya handphone sendiri-sendiri, di situ kan kita bisa manfaatkan untuk pengingat kita. Nah, itu adalah wujud tanggung jawab saya sebagai yang punya masalah atau coaching-nya. Yes. Oke. Terima kasih Pak Budi. Oke. Terima kasih juga Pak Agus terkait dengan saya yang tadi melaksanakan coaching. Saya sebagai coachnya, jangan sebagai coachingnya. Yang saya sudah lakukan masih terjebak di beberapa pertanyaan untuk menggali supaya panjenengan tadi memunculkan masalah-masalahnya seakan muter-muter saya. Nah, dari tujuannya berhasil saya juga menurut saya sudah berhasil menanyakan terhadap apa dari masalah tadi. Itu salah satunya adalah tujuan sudah berhasil menanyakan pertanyaan panjenengan. Nah, jenengan saya pancing menyampaikan tujuan yang akan dilakukan sebagai coaching saat ini. Nah, untuk identifikasinya tadi sudah yang agak terjebak itu adalah di identifikasinya tadi. Beberapa pertanyaan di situ muter di situ. Tapi kalau menurut saya nilainya masih 6 untuk itu. Tapi insya Allah nanti dengan melihat video-video terkait dengan coaching di internet kan banyak, nanti insya Allah dari pertanyaan-pertanyaan tadi saya sudah berusaha fokus terhadap pertanyaan-pertanyaan Pak Agus, tapi membuat pertanyaan yang berbobot dari percakapan jenengan yang saya sampaikan tadi itu memang lumayan susah. Nah, kita seakan-akan saya malah berceritakan tentang panjenengan nggak fokus dengan pertanyaan panjenengan, harusnya cuman ibaratnya sepatah dua patah kata itu merupakan pertanyaan berbobot, nggak harus menjelaskan itu. Terus yang perlu ditingkatkan itu atau diperbaiki menurut saya tentang tanggung jawabnya, tentang tanggung jawab. Dengan tadi saya mancingnya agak kecelintut tadi. Tanggung jawabnya tapi untuk kesimpulannya udah masuk. Itu kan kesimpulan juga termasuk tanggung jawab. Termasuk tanggung jawab ya. Untuk peningkatannya yang saya akan lakukan ya salah satunya dengan meningkatkan dengan menonton video. Kalau enggak ya dengan saya ngobrol atau belajar dengan teman saya rekan sejawat yang dulu sudah melaksanakan kegiatan CGP juga, nanti bisa kita berkolaborasi dan kita bisa belajar coaching bersama-sama di secara langsung lah. Alhamdulillah teman saya kan juga ada yang dari sini bahkan satu jurusan kan bisa nanti membantu saya. Itu kurang lebihnya Pak Agus. Siap. Saya sekarang gantian jenengan yang menilai saya sebagai jenengan yang menilai sebagai coach. Coaching. Ya, oke. Overall
keren Pak Budi. Secara umum kalau jenengan menempatkan diri di posisi 6, menurut saya jenengan posisinya sudah 7. Sudah Oke. 7. Ya, sudah 7. Jadi nanti kita berkembang bersama supaya bisa sampai 9. Oke, siap. Bisa sampai 9. Apa yang menjadi keunggulan ketika itu sampai angka 7? Pertama adalah jenengan bisa hadir penuh. Ya, hadir penuh, mendengarkan apa yang saya sampaikan, tidak menyela pembicaraan, menunggu saya berhenti untuk bergantian berbicara. Itu salah satu poin utama yang saya lihat sudah dijalankan sesuai dengan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip dari coaching. Oke. Dan yang kedua juga alurnya dari mulai tujuan, identifikasi, rencanakan sampai ke tanggung jawab itu semua sudah terjalani. Ya. Dan bagaimana kok belum bisa sampai ke angka 9? Saya sepakat dengan apa yang menjadi refleksi tadi, yaitu bagaimana nanti kalimat-kalimat pertanyaan itu menjadi lebih efektif dan efisien gitu. Ya. Di situ yang perlu dipertajam hanya di situ saja sebetulnya. Dan itu juga yang saya alami. Itu juga yang sama saya itu. Sama ya. Jadi nanti kita mungkin perlu berlatih lebih banyak saja. Tapi overall secara umum sudah oke sesuai alur Tirta. Oke, begitu refleksi dari saya sebagai coach. Oke, terima kasih Pak Agus. Sama-sama kita sudah kita menilai diri sendiri, merefleksikan hasil dari coaching kita hari ini. Jenengan juga sudah menilai, kita saling menilai laptop. Nah, kita saling menilai terkait dengan kegiatan kita pada siang hari ini. Jadi maaf ini sampun dia. Terima kasih.